Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan tentang implementasi SWOT analisis dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Saya ambil contoh studi kasusnya PT Pos Indonesia. Materi ini merupakan bagian pembelajaran modul 6 tentang analisis SWOT. Mulai dari kita harus mengetahui kondisi faktor dari PT Pos Indonesia, kemudian mengetahui kondisi permintaan dari PT Pos Indonesia, kemudian melakukan identifikasi terkait dengan jasa pelayanan yang ada, jasa pelayanan PT Pos Indonesia, kemudian identifikasi dari strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, identifikasi peranan pemerintah. Ini adalah pengumpulan data. Yang pertama adalah data karyawan, kemudian data wilayah operasi, kemudian data investasi modal, data kinerja produksi, kemudian mengolah data dengan menggunakan faktor kondisional untuk internal data, meliputi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia, kemudian infrastruktur yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia, dan pemodalan yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia. Dilihat dari gambar berikut. Kemudian demand condition untuk PT Pos Indonesia untuk kondisi internal saat ini ada 2 tahun, yaitu 2001 dengan 2020. Untuk produknya adalah Pos Express, surat kilat khusus, paket pos biasa, paket kilat khusus, paket luar negeri atau MMS, emitansi, dan postpay. Kemudian pengolahan dengan menggunakan matriks SWOT untuk kondisi SWOT faktor. Kemudian dilihat dari faktor permintaan. Kemudian industri terkait yang mendukung. Ini adalah strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Kemudian pemerintahan. Ini adalah kesempatan. Berikut adalah matrik IPAS yang untuk strength dan weakness, kemudian ini EPAS-nya, kemudian ini strategi SO-nya, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, memperluas kerjasama dengan para pelaku usaha bisnis online maupun offline untuk menjadi pilihan jasa pengiriman, tetap meningkatkan kualitas produk yang mengalami peningkatan, menambah anggaran untuk pengembangan produk, memberikan promo untuk konsumen yang bertransaksi menggunakan postpay. Strategi WO-nya, melakukan promosi terhadap produk yang diberikan, melakukan edukasi tentang produk yang disajikan kepada konsumen, meningkatkan kualitas produk yang disajikan, melakukan kembali program sponsorship agar perusahaan kembali naik. Pengambilan gaji pensiunan dapat menggunakan postpay dan pensiun tidak perlu datang ke kantor pos. Strategi ST, melakukan inovasi, kemudian melakukan edukasi bahwa PT Pos Indonesia merupakan bagian dari BUMN. Dengan infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia, PT Pos Indonesia dapat mengirimkan barang sampai daerah pedalaman. Strategi WT, melakukan tindakan tegas kepada karyawan yang melanggar SOP perusahaan dengan memberikan penalti, memberikan berbagai promo yang dapat menarik hati konsumen, meningkatkan kualitas layanan sehingga menjadi primadona kembali. Ini adalah pengolahan data yang dilakukan hasil dengan menggunakan matrik BCG. Di sini PT Pos Indonesia ada di kuadran bintang untuk paket pos kilat khusus dan paket luar negeri. Kuadran bintang adalah kondisi di mana suatu produk atau unit usaha menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dengan pasar yang besar. Produk di bagian ini merupakan unggulan di unit bisnis yang masih membutuhkan dukungan dan promosi dan positioning. Kemudian ada gambar dari sapi perah atau cash cow, adalah kondisi di mana suatu produk atau unit bisnis memiliki pangsa pasar yang tinggi tapi pertumbuhannya rendah. Produk di bagian ini menunjukkan pertumbuhan yang rendah, promosi dan investasi juga rendah, namun perusahaan terus berupaya untuk hal tersebut. Kesimpulan dari analisis SWOT ini adalah yang pertama, faktor yang menjadi mayoritas penyebab menurunnya daya saing perusahaan adalah karyawan yang tidak menerapkan SOP perusahaan dengan benar, banyaknya pesaing, dan tidak melakukan promosi perusahaan. Yang kedua adalah matriks SWOT digunakan strategi strength opportunity untuk memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi weakness opportunity untuk memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan, strategi strength third untuk memaksimalkan kekuatan demi mencegah ancaman, dan strategi weakness third yaitu untuk mencegah ancaman dengan meminimalkan kelemahan. Sedangkan matrik BCG, strategi yang digunakan adalah melakukan penetrasi pasar untuk produk yang ada pada kategori star dan melakukan pengembangan produk pada kategori cash cow. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.